Terima kasih sudah klik video ini. Dan sebelum video dimulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan aktifin loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alimil ulama, para asatiz dan ustazah, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di Masjid Al-Jasiyah, wabil khusus segenap pengajar dan pimpinan Majelis Taklim Masjid Al-Jasiyah. Ada guru saya Al-Mukarram Abuya Haji Sulaiman M. Nur, ada Al-Mukarramah Umi Ustazah Hajah Dr. Anda Ismawati, DKM Masjid Al-Jasiyah Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Latif SEMM. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di tempat kita tercinta ini. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap aparatur pemerintah baik RT RW ke atas di lingkungan Masjid Al-Jasiyah. Wabil khusus untuk tim perjalanan safari dakwah, pengumpulan para orang tua asuh dari Pondok Pesantren Yayasan Zikir Madani, Ustaz Heri, Ustaz Imam, Bang Ame dan kawan-kawan, bapak-bapak dan sebagian ibu-ibu, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan kami pada pagi siang hari ini di Masjid Al-Jasiyah adalah perpanjangan program dari Yayasan Komunitas Riau Indonesia Mengaji, yang mungkin guru-guru saya sudah lebih dahulu hadir di masjid tercinta kita ini, mulai dari Rahmatul Abror Kiai Tengku Zulkarnain,
sampai Habib Ahmad Al-Habsyi. Lewat programnya dari pengumpulan para pewakaf Al-Quran ini, alhamdulillah setelah dibagikan wakaf Al-Quran kepada masyarakat, masih menyisakan dana wakaf yang akhirnya lewat kesepakatan para guru-guru, dana wakaf umat ini dibangun di Belilang sebidang tanah seluas 10 hektar. Yang tujuannya apa? Tujuannya kami ingin menciptakan dai center di Indonesia ini. Jadi pondok pesantren kami ini, Ibu, bukan seperti pondok pesantren lainnya. Dikarenakan kami tidak membuka para santriwan dan santriwati baru, melainkan kami akan ambil dari pelosok-pelosok daerah yang memang berkompetensi dalam bidang agama. Nah, makanya mudah-mudahan Bapak Ibu, Ibu-ibu majelis talim ini mau ikut ambil bagian dalam rangka menjadi orang tua asuh untuk para santri di pesantren kami, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, sebentar, ada mikrofonnya. Baginda Nabi pernah bersabda, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul li ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban ini bulanku kata baginda Nabi, dan Ramadan adalah bulan buatku umat Islam. Nah, sebentar lagi kita masuk di bulan Rajab, betul? Ini sekarang sudah akhir Jumadil Akhir. Sebentar lagi kita hendak masuk di bulan Rajab. Di mana bulan Rajab itu bulannya Allah. Laksana bulannya Allah, dari 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah memiliki 4 bulan istimewa di sisinya, yang dalam Al-Quran disebut minha arba'atun hurum. 4 bulan istimewanya buat Allah ini, 3 berdampingan, 1 agak terpisah. Apa yang berdampingan bulan Allah ini? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang agak terpisah apa? Rajab. Di Asyurul Hurum ini, di mana pahala dilipat gandakan dan dosa pun ditambah. Bu, jadi kira-kira kalau masih mau melakukan dosa di bulan Rajab ini, cari dosanya yang kecil-kecilan saja. Jangan yang besar dijalanin, yang kecil-kecilan aja. Dan hebatnya apa? Di bulan Rajab ada satu peristiwa yang spektakuler buat kita umat Islam. Apa? Dijalankan Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ibu-ibu para bidadari surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya agama tentu ada hal-hal yang bisa dilogikakan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dilogikakan. Betul? Kalau dalam agama semua bisa dilogikakan, itu bukan agama namanya, tapi ilmu pengetahuan. Pun kalau dalam agama semua tidak bisa dijelaskan, itu juga bukan agama, tapi dongeng. Yang namanya agama ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ketika kita bertemu dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, bisa kita pahami dengan nilai-nilai keimanan. Contoh di peristiwa Isra Mi'raj ini. Ayo, bagaimana mungkin bisa otak sekecil kita, kita galau ini, benar ya? Otak sekecil kita, kita galau ini, memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Ayo dah.
dalam melakukan Isra Mi'raj, baginda Nabi melakukan perjalanan yang amat sangat jauh cuma dalam tempo yang sedemikian singkat. Betul? Bayangkan bagaimana gak jauh, menembus 3 buah alam. Alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alamnya manusia, alamnya malaikat, dan alam ketuhanan. Batasannya di mana, Syaki? Alam manusia minal masjidil haram ilal masjidil, itu alam manusia, alam kita adalah manusiawi. Lalu kalau alam malaikat mana, Syaki? Naik ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau alam ketuhanan, Syaki, dari Sidratul Muntaha naik ke Rafraful Akhdar, Mustawa sampai Arsy. Ini alam yang jangankan kita manusia umum, malaikat saja nggak bisa nyampe. Bu, kan ada cerita ketika sudah sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pamit sama Nabi, ya Rasul, apa? Saya cuma bisa nganterin sampai sini saja ya Rasul. Ah, Jibril jangan bercanda, Bro. Ya karena CS, karena dekat. Ya jangan bercanda, Bro. Kita kan berangkat bareng dari Mekah. Masa saya ditinggal sendiri? Gak bisa, gak bisa. Ini sudah alam ketuhanan. Kalau saya paksain, gosong saya cuma ikut Muhammad. Jadi cuma baginda Nabi lah yang sampai kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menembus 3 buah alam cuma dalam sepertiga malam terakhir. Enggak mungkin karena kita galuh. Impossible menurut ilmuwan sekular. Nehi kalau kata Sarukan. Kita lupa Isra Mi'rajnya baginda Nabi kan maunya Allah. Betul apa betul? Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa sih yang tak mungkin buat Allah? Oh, dalam Al-Quran dengan gagah Allah berfirman, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun." Ada nggak di surah Yasin? Ayat berapa? Ada, Soki ada, pokoknya masih ada lah. Kemarin baca masih ada. Gak usah mikir, kelamaan nanti. Pokoknya mau terakhir kayaknya Soki. Udah cepet aja. Isra Mi'raj ini maunya Allah. Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang gak mungkin buat Allah? Betul apa betul? Kalau hukum kita deh, hukum di Palembang, hukum manusia itu terbentur pada 2 perkara. Hukum otak terbentur pada 2 perkara. Apa? Ada sebab, ada akibat. Ini hukum otak. Contoh hukum otak. Kalau ada anak kecil, otak saya pasti berpikir. Itu kalau ada anak kecil pasti ada ibu, pasti ada bapak. Betul atau betul? Kenapa? Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Gara-gara kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, keluar anak. Itu hukum otak. Tapi kalau hukum Allah nggak mesti itu terjadi. Nabi Adam, ibu nggak ada, bapak nggak ada. Allah mau jadi apa enggak? Jadi, Bu, nggak akan pernah bisa kita selidiki. Bahkan dengan ilmu yang paling modern sekalipun, jika bakal terciptanya Nabi Adam, apa mungkin Nabi Adam keluar dari Ampera? Di sini otak mesti tahu diri. Itu bukan wilayah kamu, tak? Otak. Nabi Adam, Nabi Isa. Kenal Nabi Isa? Kenal di mana? Nabi
Hebat ya Pak Majelis Taklim, sampai Nabi Isa bilang dia. Oh iya, tahu dari cerita. Ya, tahu dari cerita. Nabi Isa. Nabi Isa itu ibu ada, bapak tidak. Allah mau jadi apa tidak? Jadi. Bu, nggak akan pernah bisa dibicarakan dari kebiasaan masyarakat di Palembang ini. Kok Siti Maryam bisa punya anak ya? Siti Maryam kok bisa hamil ya? Padahal Siti Maryam kan nggak punya suami. Oh, maaf, seribu maaf. Siti Maryam seorang perempuan suci, dekat dengan Tuhannya. Beliau bisa hamil tanpa suami, itu disebut mukjizat. Betul? Apa namanya? Mukjizat. Sayang banyak perempuan sekarang tidak mau kalah sama Siti Maryam. Di Jakarta, ini di Jakarta ini mah. Kalau di sini sih ada. Lalu apa sih Saudin yang bisa kita ambil hikmah dari peringatan Isra Mi'raj ini? Nah, kita ambil hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj ini, Bu. Bukankah Isra Mi'raj ini adalah sebuah perjalanan yang Allah berikan kepada baginda Nabi sebagai hadiah? Betul? Karena sebelum dilakukan perjalanan Isra Mi'raj, sejarah Islam mengajarkan tahun-tahun baginda Nabi sebelum Isra Mi'raj disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Saat itulah baginda Nabi ditinggal pulang oleh kakeknya tercinta. Dan di tahun itu pula lah baginda Nabi ditinggal oleh istri tercintanya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Perjuangan amat sangat berat saat itu baginda Nabi. Lolos, diberikan hadiah dan reward oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdi, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Makanya Isra Mi'raj ini adalah pemberian kabar bahagia untuk baginda Nabi dan kita umat Islam. Baginda Nabi kabar bahagianya apa? Bertemu langsung dengan Allah. Buat kita umat Islam kabar gembiranya apa? Menghidupkan sholat 5 waktu. Jadi masing-masing dalam kabar kebahagiaan Isra Mi'raj ini. Baginda Nabi bisa berjumpa dengan Allah, kita menerima perintah sholat. Nah makanya dalam rangka kebahagiaan pada siang hari ini, maka saya pun hanya ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Nabi berisikan tentang kebahagiaan buat kita jamaah Majelis Taklim Al-Jasiyah ini. Bu, baginda Nabi pernah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita umat Islam di Palembang mau bahagia. Saya tanya, boleh saya tanya? Kita semua yang hadir di Masjid Al-Jasiyah ini mau bahagia apa tidak? Mau. Pasti mau jawabannya. Kenapa? Karena doa yang kita minta kepada Allah itu minimal habis sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ini kan tanda bahwa kita semua pengen bahagia, betul? Tapi pesan baginda Nabi ternyata kalau kita kalau mau bahagia harus mempunyai 4 perkara ini. Berapa perkara? 4 apa? 4 perkara apa? Perkara 4. Pertama, kalau kita mau bahagia pesan baginda Nabi apa? Pertama, kita harus punya misbahun munir, punya lampu
biar banyak asal terang. Oh iya, nggak apa-apa memang. Kalau banyak mati kan gelap juga. Betul. Apa lampu kita? Neon, lampu dunia. Patromak, cahaya dunia. Lilin, pelita dunia. Lampu yang kita butuhkan majelis taklim adalah lampu dan cahaya yang akan menerangi alam kubur kita nanti. Betul? Misbahun munir di sini ay amalun katsir, amal yang banyak. Kenapa rupanya? Karena amal kita itu nanti, Bu, yang akan menerangi alam kubur kita, Bu. Bu. Ini semua nih yang hadir nih. Nih, semua nih. Ini calon-calon jenazah. Iya, saya ngomong di hadapan calon jenazah. Loh, nggak percaya nih sebentar. Bu, bakal mati nggak? Mati. Ini yang sebelah sini, bakal mati nggak? Mati. Sebentar, ada yang kedengaran masalah ini. Sebentar. Yang benar mati apa meninggal? Yang benar mati apa meninggal? Yang jawab meninggal jarang ngaji rupanya semasa. Ayo kita baca sama-sama. Inna sholati wa nusuki wa stop. Mati apa meninggal? Mati. Enggak ada bacaan sholat manapun gua apa meninggal. Jangan protes. Dan saya benar bicara, semua kita cuma sebatas perantau di bumi Allah ini. Betul. Dan namanya orang merantau kan mesti pulang. Orang merantau mesti pulang. Sombong kita. Apabila kita sadar kita memang hanya seorang perantau, tapi nggak pernah mikirin pulang. Pulang seharusnya senang. Pulang seharusnya girang. Nggak percaya? Nih saya tanya. Lepas pengajian majelis taklim kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang apa tidak? Senang. Kenapa senang? Ketemu keluarga, copot kerudung, ganti daster ya. Tidak. Terbukti tuh orang pulang pasti senang. Lebaran, masyarakat kota Palembang yang punya kampung pulang mudik. Yang mudik senang apa enggak? Kenapa senang? Ketemu keluarga. Terbukti lagi orang pulang memang senang. Terakhir, selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang. Senang apa enggak? Gak konsekuen. Mau bilang senang, takut ntar sore. Apa sih Bu yang bikin kita pulang kepada Allah itu berat, Bu? Macam ada yang mengganjal di hati ini. Dua hal diajarin sama orang tua saya, Abdul Syekh Rahmatul Abdul bin Izinuddin Amzad. Pertama, yang membuat kita pulang berat itu pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama urusan dunia ini, sehingga saat tiba berpisah berat, ada yang mengganjal di hati. Maka pulang kepada Allah pasti berat. Betul. Karena memang ini apa namanya? Perangkap setan. Apapun pekerjaannya, kalau di hatinya sudah ada cinta dengan urusan dunia, maka dia akan takut yang namanya kehilangan. Maaf. Seorang pejabat yang apabila di hatinya sudah cinta sama urusan dunia, dia akan takut kehilangan jabatannya. Betul? Bahkan maaf, saya minta maaf, pasangan suami istri pun
Kalau di hatinya sudah ada cinta sama dunia, maka dia juga takut untuk kehilangan dunianya. Maka berapa banyak pasangan suami istri melakukan perselingkuhan. Betul? Kenapa? Cinta dunia. Bahkan sampai baginda Nabi saja, beliau sosok yang paling mulia di antara kita. Betul? Pernah mendapatkan teguran keras dari malaikat Jibril alaihissalam, yang seharusnya teguran ini sangat patut untuk kita orang Palembang memikirkan baik-baik teguran ini. Bayangkan, sekelas baginda Rasul saja ditegur dengan keras. Apa tegurannya? Ya Muhammad, Ishma syi'na fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, silahkan kau berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Kau mau ini boleh, mau begitu boleh Muhammad. Mau begini silahkan, mau begitu pun tafadhol Muhammad. Silahkan berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Tapi ingat baik-baik Muhammad, fa innaka mayyitun, bahwa sesungguhnya engkau akan jadi mayat juga nantinya Muhammad. Ini loh jadi rem kita Pak, Bu. Ini loh jadi filter kita. Iya sih, saya pengen punya banyak uang, tapi kalau harus buka peternakan tuyul, nanti nasib saya di hadapan Allah bagaimana? Iya sih, saya pengen punya kayak orang-orang yang namanya emas, tapi kalau harus tipu kanan, tipu kiri, ijab atas, ijab bawah, nanti akhirat saya bagaimana? Sedangkan kita sangat paham, dalam Al-Quran kita diingatkan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ini hanya kefanaan belaka. Yang abadi nanti cuma Allah. Bu, jadi kenapa kita harus mati-matian untuk mengurusi sesuatu yang tidak bisa kita bawa mati? Bukankah lebih baik kita persiapkan untuk apa-apa yang menjadi bekal kita dalam kehidupan setelah tinggal di kota Palembang ini? Itu yang pertama. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama dunia sehingga timbul saat berpisah berat ada yang menggantinya. Oh Shoki, jadi kita umat Islam nggak perlu dunia Shoki. Perlu. Kata siapa kita nggak perlu dunia? Kita masih tinggal di kota Palembang kok. Kita perlu dunia, tapi yang terpenting adalah jangan jadikan dunia kita sebagai kerudungan kita. Ya, kerudungan kita ada di atas, kita jadikan dunia di atas kepala kita. Tapi lebih baik jadikan dunia ini sebagai sendal kita untuk menapaki kehidupan kita nanti yang lebih hakiki. Makanya saya sering bilang dalam pengajian, Bu, kita sebagai orang tua belakangan ini kita lebih sering memusingkan bagaimana hidup enak, tapi lupa mati nikmat. Hidup enak perlu, mati nikmat jauh lebih penting. Betul? Kalau hidup kita ini cuma sementara. Bahkan ini hebatnya Islam kita. Ini hebatnya agama Islam. Ibnu Athaillah pernah mengajarkan dalam satu kitab beliau, ini dunia. Ambil yang kalian perlu, nikmati yang boleh. Sebisa mungkin jangan sampai kita gagal di dunia. Tuh lihat ajaran Islam. Jadi Islam ini agama yang realistis, Pak. Islam ini nggak memerintah kita setelah rapi sholat, zikir terus berlahan bersantai-santai, enggak. Bahkan diajarkan dalam Quran, setelah kita selesai menghidupkan sholat, bertebaranlah di atas permukaan bumi ini, cari karunia Allah itu sendiri. Jadi Islam bukan agama yang pemalas, yang habis sholat boleh menghayal, oh nanti
anti. Nggak bisa seperti Islam ini agama yang realistis. Bukan jangan kita jadikan dunia sebagai sendal, kita jadikan dunia sebagai sendal kita. Lihat Islam mengajar, sebisa mungkin jangan sampai kita gagal di dunia. Kan ajaran ini seolah-olah mengajarkan kepada kita umat Islam apa Pak? Umat Islam, kalian jangan yang menjadi orang yang bodoh. Karena kebodohan itu pangkal kemiskinan, dan kemiskinan adalah gerbang awal menuju kekafiran. Kita lihat kasus belakangan ini, bagaimana seorang anak mengeksploitasi emaknya lewat TikTok. Betul. Karena penyakit awalnya apa? Dari kemiskinan. Mereka mengharapkan belas kasih sehingga ibunya sendiri yang sudah rentak, Allah harus disiram tengah malam buta. Ini loh makanya, umat Islam, kalian jangan jadi bodoh. Karena kebodohan pangkal kemiskinan, dan kemiskinan adalah gerbang awal menuju kekafiran. Diajarkan dalam Islam, jangan sampai kita gagal di dunia. Tapi kalau memang sudah jalan kita sampai kita gagal di dunia, kita kan masih punya akhirat kita nanti. Betul-betul. Artinya apa ajaran ini Bu mengajarkan? Jangan cara kita mencari dunia saat ini sampai menghancurkan akhirat kita. Sebab dalam Al-Quran ditegaskan, walal akhiratu khairul laka minal, akhirat jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya ini. Yang pertama, terlalu cinta sama dunia. Yang kedua, apa yang membuat kita pulang berat kepada Allah? Yang kedua, yang membuat kita pulang berat kepada Allah, karena nggak punya bekal. Betul? Nggak punya bekal, paksain berangkat Bu. Masya Allah, sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan terlihat. Kenapa? Nggak punya bekal, berangkat. Tuh, yang pertama ya. Yang pertama, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi apa? Kita harus punya amal yang banyak. Karena amal kita itu nanti yang akan menerangi alam kubur kita. Tuh, yang pertama. Yang kedua, pesan baginda Nabi kalau kita mau bahagia apa? Yang kedua Bu, pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus punya zaujatun salihah. Punya istri biar cakep asal taat. Itu baginda Nabi nih, katanya hadis-hadis. Ke dalam hadis zaujatun bukan zaujun. Tapi kalau kita kontekskan sekarang pengajian ibu-ibu, punya pasangan yang soleh. Bu, ini konteks istri soleha nih Bu. Ya, ini jujur. Nah, hadisan bin Nimah ya Bu ya. Saya nih Bu, Muhammad Syauqi ini, kalau saja di alam ruh saya boleh pilih, bulan, Nabi Gerok, kau lahir ke dunia mau jadi laki-laki apa jadi perempuan? Saya milih jadi perempuan daripada laki-laki sekarang. Ini kan banyak perempuan sekarang, laki-laki mah enak, nggak harus ngandung, nggak harus nyusuin, nggak harus ngurus rumah tangga, pusing sedikit keluar jalan. Nggak, salah. Dalam Islam perempuan itu lebih hebat dibandingkan laki-laki. Coba lihat. Dalam Al-Quran terdapat satu surah yang bernama surah An-Nisa. Apa An-Nisa artinya? Perempuan. Ada surat Ar-Rijal. Dalam satu Quran ada yang disebutnya Ummul Surah.
Apa Ummul Surah? Fatihah. Apa arti Ummul Surah? Ibu Quran, ibu surah. Ibu laki apa cewek? Ada bapak surah? Enggak ada. Bahkan dalam tatanan negara kita punya yang namanya ibu kota. Ada bapak kota? Nah, dalam anggota tubuh kita ada yang disebut ibu jari. Ada bapak jari. Kalah kita, Pak. Makanya saya berani bilang, kalau saja saya di alam roh, saya boleh pilih, bulan kau lahir ke dunia menjadi apa? Laki-laki apa perempuan? Saya pilih jadi perempuan dibandingkan laki-laki. Kau begitu Syauki? Karena Bu, perempuan untuk meraih surganya Allah, modalnya nggak perlu banyak. Beda Pak sama kita orang laki Pak. Kita orang laki Pak, untuk meraih surga Allah yang luar biasa dahsyatnya, syaratnya itu harus banyak syaratnya. Perempuan enggak. Baginda Nabi menjelaskan cukup 4 syarat perempuan untuk meraih surganya Allah. Apa? Idza shallat khamsaha wa shauma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha fadkhulil jannah min ayyil bab. Seorang perempuan, perempuan, apabila mereka sholat 5 waktu, saya tanya, ibu-ibu di majelis pada sholat 5 waktu? 1 sudah Pak. Yang kedua, wa shauma syahraha, berpuasa di bulan Ramadan. Ibu-ibu puasa? Alhamdulillah, gue sudah. Dan yang ketiga, wa hafizat farjaha, menutup auratnya. Ibu-ibu nutup aurat? Masya Allah, udah 3. Kita belum apa-apa, Pak. Perempuan di sini udah 3, Pak. Masya Allah. Ini perempuan di sini penghuni surga semua. Udah terbukti, Pak. Kita belum apa-apa, Pak. Di sini udah 3, Pak. Ya. Dan yang keempat, perempuan tersebut wa ta'at zawjaha, dan mereka taat sama suaminya. Taat apa tidak? Tak kompak. Insya Allah. Perempuan yang punya 4 modal ini, kata baginda Nabi apa? Fadkhulil jannah min ayyil bab, silakan masuk pintu surga yang mana mereka kehendaki. Kira-kira mudah apa susah? Mudah kalau mau. Bu, taatnya seorang istri kepada suami dalam Islam itu hukumnya wajib selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah, maka hukumnya wajib. Makanya sampai ada ucapan ulama mengajarkan sebaik-baiknya seorang istri dalam pandangan Islam adalah mereka yang ikhlas dan ridho berapapun pemberian dari suaminya. Tapi sebaik-baiknya suami dalam pandangan Islam, mereka yang royal kepada istrinya. Jadi kerjasama yang baik. Karena dalam Al-Quran dijelaskan suami istri itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kayak pakaian. Coba bu. Suami ibu pakai jas, pakai dasi kupu-kupu, rambutnya disisir rapi, parfumnya yang banyak, tapi nggak pakai celana.
Kira-kira bagus apa tidak? Iya sama. Perempuan, suami dan istri itu laksana pakai masing-masing saling menutupi satu sama lain. Nggak bisa istri mau kemana, suami kemana. Bahkan ya, kedudukan istri di mata Islam itu kan milkul manfaat, ya, milik yang diambil manfaatnya, bukan milkul mutlak, layaknya seorang budak. Jadi ketika ada suami yang mengeksploitasi istrinya, kemudian mereka tidak ridho, maka dalam sifat ta'liq kan berhak mengajukan cerai. Sekali lagi, wajibnya taat kepada suami selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Bahkan dalam satu riwayat hadis baginda Nabi pernah bersabda, seandainya saja aku diperbolehkan oleh Allah, aku diperbolehkan sama Allah untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud di bawah kaki suaminya. Kenapa? Saking besarnya tanggung jawab yang dihadapi suaminya. Pak, kita orang laki, ya, kita orang laki kalau melakukan perbuatan dosa, istri kita nggak bakal disiksa, Pak. Enggak, istri mah bebas roaming, nggak akan kena siksa. Tapi bu, ketika perempuan yang berbuat dosa, 4 laki-laki di sekelilingnya akan menanggung dosa itu. Suaminya, anaknya, orang tuanya, dan mertuanya. Ya, makanya jujur, perempuan ini lebih banyak pahalanya, Pak. Kalau saja perempuan itu mau untuk belajar seperti benar. Ya. Tapi kan sayang, Pak, perempuan sekarang ini lebih panjang rambutnya daripada akalnya. Ini orang Jakarta, ini orang Jakarta. Kalau di sini sih nggak beda. Beda tipis. Bapak Ibu jamaah masyarakat muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang kedua. Kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi apa? Kita harus punya pasangan yang soleh dan solehah. Supaya apa? Ketika kita sudah punya pasangan yang soleh maupun solehah, maka insya Allah akan tercetaklah generasi-generasi muda Islami yang juga soleh dan solehah. Kenapa? Karena pada dasarnya pendidikan anak itu dimulai dari rumah tangga. Baginda Nabi sendiri mengajarkan al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama buat anak. Jadi jangan berharap kita punya anak soleh dan solehah kalau kita sendiri sebagai orang tua nggak bisa berlaku soleh dan solehah di hadapan anak-anak kita. Mimpi kita, Bu, kita punya generasi muda yang Qur'ani di kota Palembang ini. Sedangkan kita sebagai orang tua pun nggak mau membaca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Dan maaf, jangan pernah berharap majelis-majelis taklim kita di Al-Jasiyah ini akan diisi oleh pemudi-pemudi muslimah kalau kita sebagai orang tua juga tidak mau mengajak anak-anak kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini di tempat kita. Ya, Bu, ingat, anak itu ada 4 tingkatan dalam Islam. Anak ada 4. Pertama, ada yang disebut waladun soleh, anak yang soleh. Bagaimana ciri-ciri anak soleh dalam Islam, Syauki? Dijelaskan, waladun soleh ay man barra liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da mautihima. Anak yang soleh itu mereka yang berbakti kepada orang tuanya
baik ketika orang tuanya masih ada, lebih-lebih ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Ya. Orang tuanya masih ada, turutin apa ucapan orang tua. Suruh ke masjid, berangkat ke masjid. Suruh baca Al-Quran, dibaca itu Al-Quran. Dan ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, beliaulah yang paling rajin mengkhatamkan Quran untuk kita orang tua. Atau minimal sekali mengirimkan hadiah Fatihah untuk kita orang tua. Mudah-mudahan kita dikaruniakan anak soleh dalam ibadah. Itu yang pertama. Waladun soleh, anak yang soleh. Yang kedua, ada yang namanya waladun bar, anak yang berbakti. Nah, beda. Kalau pertama anak soleh, yang kedua anak berbakti. Bagaimana anak berbakti dalam pandangan Islam, Sogi? Anak yang berbakti dalam pandangan Islam adalah man ata'uhu liwalidayhi fi hayatihima wa barra liwalidayhi ba'da mautihima. Jadi anak yang berbakti itu, Ibu, mereka yang ketika orang tuanya masih ada terlihat cuek dan tidak mau peduli. Disuruh melawan, disuruh ke masjid, ngapain saya ke masjid, masih nonton TV. Disuruh datang pengajian, ngapain datang pengajian kalau cuma ngomongin orang doang, mak. Kelihatannya nggak mau nurut, tapi justru dialah man ata'uhu liwalidayhi ba'da mautihima. Ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, dialah yang paling merasa kehilangan atas kepergian orang tuanya. Dialah yang masih bikin tahlilan ketika malam Jumat untuk orang tuanya, ngajak tetangga-tetangga untuk kumpul bareng, bikin yasin tahlil untuk orang tuanya, masih bersedekah atas nama orang tuanya, masih mengkhatamkan Quran atas nama orang tuanya. Inilah anak yang berbakti sesungguhnya dalam Islam. Bu, makanya boleh saya pesan ya, hati-hati dalam mengeluarkan ucapan. Ini kan kita sekarang ini banyak dari kita melihat anak nggak mau nurut sama kita, langsung kita vonis, anak durhaka kamu nanti. Jangan, karena kita nggak akan tahu masa depan tuh anak. Dan maaf, ucapan yang diulang-ulang secara terus-menerus itu adalah bagian daripada doa. Bayangin ketika itu anak durhaka, besok anak durhaka kamu, besok lagi, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan kabulkan ucapan kita itu. Maka kita punya anak justru menjadi anak yang durhaka. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Mudah-mudahan kita paling tidak dikaruniakan anak yang berbakti dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, anak itu dalam pandangan Islam ada waladun akun, anak yang celaka. Masya Allah. Bagaimana anak yang celaka dalam pandangan Islam, Sogi? Dijelaskan, anak yang celaka itu adalah man barra liwalidayhi fi hayatihima wa ata'uhu ba'da mautihima. Mereka yang ketika orang tuanya ada kelihatannya berbakti sama orang tuanya. Disuruh ayo jalan, disuruh ini jalanin, diperintahkan sholat berangkat ke masjid. Tapi perintahnya orang tua itu dijadikan bom waktu dalam dirinya, karena dia nggak terima. Sehingga saat orang tuanya meninggal dunia, jangankan mengkhatamkan Al-Quran atau membuat yasin tahlil buat orang tuanya, mengirimkan hadiah Fatihah untuk orang yang melahirkannya saja alasannya bid'ah dan lain-lain. Ini yang sering terjadi sama kita. Makanya
Islam itu berdiri di atas ketegasan, bukan kegalakan. Jadi kita nggak pernah tahu nasib anak kita, cuma yakinlah. Orang tua saya dulu, ketika dulu saya kan dulu rambut saya ini lumayan panjang. Saya ini termasuk anak yang nggak mau tinggal di rumah saat ketika orang tua masih ada. Sampai saya punya umi itu, saking keselnya ngeliat rambut saya, pernah beliau itu mengiming-imingi uang supaya saya potong rambut. Saya masih tetap tidak mau. Saking pegelnya mau bilangin saya, akhirnya curhat cerita beliau ke ayah. Ayah dengar cerita dari umi, cuma senyum aja. Apa kata orang tua saya, kata almarhum ayah saat itu? Kata ayah saat itu, biarin aja mah. Semua anak itu punya Tuhannya masing-masing. Di mana-mana orang kalau sudah kepentok, dia akan putar balik kok. Cuma yang terpenting, kata beliau, saya ingat sekali karena saya punya umi yang ngomong, yang terpenting kita orang tua adalah mengarahkan jalan anak kita, jangan memaksakan. Di banyak dari kita yang memaksakan sehingga timbul rasa dendam anak. Ketika kita memaksakan, anaknya gak suka, timbul dendam, dan itu akan jadi bom waktu. Makanya yang terpenting tetap biarkan anak kita menemukan bakat mereka masing-masing. Ya. Kenapa? Jangan sampai kita memiliki anak yang celaka dalam rumah tangga kita. Amin ya Rabbal alamin. Itu yang penting, anak yang celaka. Yang keempat terakhir ada waladun shalih. Kalau yang pertama tadi waladun shalih, yang keempat waladun shalih. Apa waladun shalih? Anak yang durhaka. Masya Allah. Bagaimana anak durhaka dalam pandangan agama? Dijelaskan anak yang durhaka itu man ata'uhu liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da mautihima. Mereka yang gak mau berbakti kepada orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih ada, lebih-lebih ketika orang tuanya sudah tidak ada. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Orang tuanya masih ada, sering melawan ucapan orang tuanya. Padahal dalam Al-Quran diajarkan wala taqul lahuma uff. Jangan pernah kita ngomong ah kepada orang tua kita. Ngomong ah saja tidak boleh, apalagi kita sampai melawan orang tua. Tapi dan ketika orang tuanya meninggal dunia, jangankan bulanan lamanya orang tua kita meninggal dunia, saat jenazahnya masih ada pun, yang pertama kali ditanya adalah warisan. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Karena memang waris ini, Bu, harta waris ini harta yang paling mudah. Nggak perlu susah payah harus banting tulang keras keringat. Cuma syaratnya dapat harta waris, doakan orang tuanya cepat mati. Harta waris. Kalau harta-harta lain masih harus dicari, tapi waris nggak usah pakai dicari, cukup doain orang tuanya mati. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita nggak dikasih anak durhaka dalam rumah tangga kita. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, ibu-ibu para bidadari surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka mencetak generasi-generasi muda yang soleh dan soleha ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, Bu, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk menjadi bagian dari keluarga besar kami, Yayasan Zikir Madani. Kami ingin mengajak ibu-ibu sekalian sebagai investor akhirat, yang dalam bahasa Al-Quran disebutkan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi. Kenapa? Dengan wakaf. Shoki, ngapain sih kamu pakai bahasa wakaf? Bilang saja sedekah. Shoki, ngapain pakai wakaf? Enggak. Kalau sedekah beda. Memang bedanya apa Shoki? Begini saya kasih tahu. Bedanya antara sedekah dan wakaf.
ibu-ibu wakaf, ibu-ibu sedekah untuk pembangunan Masjid Al-Jasiyah 1 juta rupiah. Begitu ditaruh, dibelikan semen, pasir, pahala langsung sampai. Baru ditaruh pun pahala langsung berjalan. Dibelikan semen, dibelikan pasir, dibelikan cat, pahala langsung berjalan. Tapi hanya ketika barangnya terpakai. Kalau masjid ini mengalami renovasi total, barang-barang lama sudah tidak terpakai lagi di masjid ini, maka pahalanya pergi sampai di sini. Tuh, kalau sedekah dulu. Makanya ibu-ibu dulu kalau masih ingat, ketika lagi ada pembangunan surau atau renovasi surau, kita melihat pengurus surau itu lagi ketokin paku yang sudah bengkok. Masih ingat ya? Pernah lihat kan? Kenapa? Karena orang dulu lebih bertanggung jawab. Walaupun cuma sebuah paku, di situ adalah ada hak orang-orang yang menitipkan hartanya lewat sedekah. Makanya saya bilang orang dulu lebih bijaksana. Ketika pemungkaran surau atau masjid, barang yang masih bisa dipakai akan dipakai ulang supaya pahalanya tetap berjalan. Tapi kalau sudah tidak dapat terpakai, beliau akan jadikan sebagai fondasi bangunan. Kalau sekarang kan enggak, banyak pengurus-pengurus masjid yang sedang melakukan renovasi, barang-barang awalnya itu dibuangin saja begitu. Kenapa? Berasa punya kelebihan anggaran. Tapi lupa ada tanggung jawab di situ kepada para pensedekah masjid itu sendiri. Dan itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbul Jannah. Itu sedekah ya Bu ya. Itu sedekah. Lalu kalau wakaf syuki, wakaf yang diiringi dengan akad, ya. Betapapun masjid yang Bapak Ibu wakafkan, puluhan kali renovasi, tapi selama di dalamnya masih ada yang sholat berjamaah, Bapak Ibu tanpa terasa pahala sholat berjamaahnya disetorin sama Allah. Ada yang lagi membaca Al-Quran di masjid itu, tanpa Bapak Ibu rasa pahala bacaan Qurannya dilaporin ke Ibu. Padahal baca Quran itu kan luar biasa. Setiap huruf Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Bayangkan ketika nanti para santri baru baca Bismillah saja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf dalam Bismillah? 19 huruf. 19 kali 10 190. Itu baru Bismillah. Masa iya santri setiap hari Bismillah saja? Enggak. Ada yang lagi menghafal Al-Quran. Pahala menghafal Al-Qurannya kita akan didapatkan. Nah makanya dalam bahasa Al-Quran, tijaratan lan tabur. Kami akan mengajak Bapak Ibu investasi yang tidak akan pernah merugi di akhirat nanti. Ya sudah Syuki, insya Allah kami mau ikut investasi ini Syuki. Insya Allah. Banyak pun saya nggak ragu Syuki. Cuma ada sedikit masalah Syuki. Apa? Saya nggak punya duit hari ini. Oh tenang, jangan khawatir. Yang nggak punya duit itu kita. Allah Maha Pemberi rezeki. Ini yang harus kita tanamkan dulu dalam kehidupan. Bahwa untuk berbuat baik tidak serta-merta harus lewat pakai duit dulu. Kalau cuma dengan duit kita bisa berbuat baik, ya Allah, ya Rabbana, miskin sekali. Kapan dulu kita punya duit? Makanya siang hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuktikan kebenaran dari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi sendiri yang berjanji dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu berasal dari niat, dan Allah pasti akan memberikan apa yang sudah kita niatkan tersebut. Nah makanya siang hari ini saya cuma ingin mengajak Bapak Ibu berniat wakaf pembangunan. Caranya bagaimana Syauki? Caranya mudah. Nanti ketika abang saya Ustadz Heri menyampaikan pemaparan tentang wakaf pondok ini, Bapak Ibu yang berminat cukup angkat tangan saja. Angkat tangan.
nanti tim kami baik yang laki-laki maupun perempuan akan menghampiri Bapak Ibu, mohon izinnya. Gunanya untuk apa? Untuk mencatat nama, nomor telepon, dan niat wakaf. Ini niat wakaf jangan sampai kosong. Banyak dari kita, oh saya ikut wakaf lillahi ta'ala, atas nama siapa? Hamba Allah. Jangan. Ini kita program wakaf nih. Makanya wakaf itu nggak bisa sembunyi-sembunyi seharusnya. Niatin untuk siapa nih niat wakaf ini? Sogi, saya niat untuk orang tua saya yang meninggal, Sogi. Karena semenjak beliau masih ada, kami ini belum bisa nyenengin. Alhamdulillah sekarang Allah kasih saya rezeki, alhamdulillah ada. Makanya saya niat untuk pahala orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Sebutin nama orang tua. Sogi, saya niat ikut wakaf ini untuk penyembuh penyakit, Sogi. Sebutin nama yang sakit. Sogi, saya niat wakaf ini untuk hajat dunia, Sogi. Sebutin hajatnya. Sebutin, walaupun saya malu, Sogi, kalau nyebutin nanti dibilang riya. Walaupun cuma dalam hati, yang penting menyebut. Saya niat wakaf ini untuk hajat dunia ini. Sebutin. Sudah selesai. Kami ibu sudah menerima. Kami sudah mencatat nama, nomor telepon, dan niat wakaf. Nanti dari tim kami, adik-adik kami akan memberikan selebaran kertas yang berisikan nomor rekening atas nama Yayasan Kampung Zikir Madani. Lalu kapan, Sogi, kami harus tunaikan? Nah, di sini masalahnya. Bu, sekali lagi saya titik beratkan, kalau ada yang bisa langsung tunai, kami berucap kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau belum bisa tunai, masih mau ikut membantu menjadi orang tua santri, Bapak Ibu bisa tunaikan esok pagi. Esok pagi belum ada, Sogi, tunaikanlah lusa hari. Lusa hari belum kelihatan, Sogi, tunaikanlah pekan depan. Pekan depan masih belum kelihatan, Sogi, silahkan tunaikan ketika Allah sudah kasih keringanan kita untuk menunaikan niat wakaf ini. Ya, Sogi, saya pengen ngambil yang banyak, Sogi, tapi kalau bayarnya kami cicil bagaimana, Sogi? Boleh, langsung nanti ngobrol sama adik-adik saya. Boleh, silakan. Karena kami menjalankan apa yang dibolehkan dalam hadis baginda Nabi, yasiru wala tu'assiru. Kalau bisa yang mudah, kenapa harus kita persulit? Kami membuka semua untuk menjadi investor akhirat masing-masing. Kenapa? Saya bilang tadi yang pertama, kalau kita mau bahagia, kita harus punya amal yang banyak. Dan inilah amal yang akan selalu sampai kepada kita terus-menerus tanpa ada jedanya. Ya, ayo Bapak Ibu, kita jadikan diri kita masing-masing pada sore hari ini sebagaimana yang tersebut dalam surah Muhammad, intan surullaha yang suruhum. Kalau kita tolong agama Allah, maka yakinlah Allah pasti akan menolong kita. Ketika Allah yang sudah menolong kita, jangankan kehidupan kita di kota Palembang ini, sampai nanti di yaumil mahsyar pun kita tetap memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo Bapak Ibu, jadikan diri kita sebagai orang tua santriwan santriwati di Yayasan Zikir Madani. Bagaimana prosesnya nanti disampaikan abang saya. Saya mohon izin istirahat. Bu, tolong jangan bubar dulu, karena program kita program wakaf. Nanti di akhir sesi sebelum sholat asar kita akan mengadakan akad wakaf pembangunan secara jamaah. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah kami, tadi sudah disampaikan oleh Tuan Guru kita. Caranya bagaimana? Caranya nanti ketika kami sebutkan angka-angka wakafnya, silakan yang berminat angkat tangan saja. Nanti tim kami akan kami catatkan namanya. Dr. Siska, Dr. Ahmad, nanti dicatatkan namanya. Kemudian akan kami berikan nomor rekening atas nama Yayasan Kampung Zikir Madani. Cukup itu, tak ada rekening lain, apalagi atas nama pribadi. Itu Yayasan Kampung Zikir Madani, itu Bank Syariah Indonesia. Nah, sesuai yang disampaikan oleh Tuan Guru kita tadi, tidak mesti ditunaikan hari ini. Boleh dicicil, boleh patungan majelis taklim,
Kemudian nanti sampaikan akad niat wakafnya. Nanti kita akan sama-sama melafazkan akadnya bersama tuan guru kita nanti beliau yang pimpin. Jadi niat saja, bismillah, niat saja. Baik Bapak sekalian, nanti tetap angkat tangan saja. Bismillah, tidak usah takut, niat saja. Silakan tunaikan kapanpun saja. Kapanpun, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, terserah. Silakan tunaikan menurut kemampuan kita dan kelapakan rezeki kita nanti. Baik, yang ingin berwakaf untuk Yayasan Kampung Fikir Madani di atas 3 juta rupiah, silakan angkat tangan. Di angka 3 juta rupiah, silakan angkat tangan. Ada bunda kami, ada kami. Di angka 3 juta rupiah, silakan angkat tangan. 3 juta yang pertama tidak mesti ditunaikan hari ini. Silakan tunaikan. Alhamdulillah ibunda kami, Saudara Siska, alhamdulillah sudah ada ibunda kami yang memulai 3 juta pertama. 3 juta kedua, silakan angkat tangan ibunda kami. Silakan angkat tangan. Alhamdulillah ibunda kami yang kedua. 3 juta yang ketiga, silakan angkat tangan. Sudah ada 2 orang. Alhamdulillah 3 orang ibunda kami yang tadi, yang 3 orang, silakan. Ada lagi ibunda kami yang keempat. Alhamdulillah 3 juta yang kelima, silakan angkat tangan ibunda kami, ayah kami, bapak kami yang di luar. Ada 3 juta yang kelima. Tidak mesti hari ini. Silakan diangsur. Mau 1.000, mau 10.000 sebulan, 20.000 sebulan, 100 sebulan, silakan. Atau kalau mau antar langsung ke Riau, silakan. Silakan diangsur. Masih ada 3 juta yang kelima, silakan angkat tangan. Nanti kita akan adakan sesi ini sampai nanti Selasa, kita berjamaah di sini baru kita pulang. Masih ada 3 juta yang kelima, alhamdulillah. Ibunda kami yang di belakang yang ke-6, alhamdulillah. Sudah ada ibunda kami 3 juta yang ke-6. Masih ada ibunda